Ya, selamat sore pemirsa. Kembali bertemu dalam Chatterbox bersama saya James Spencer. Hari ini hari Kamis 9 Januari 2025. Dan pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Insinyur Pramono Anung, Magister Manajemen, dan Bapak Haji Rano Karno, Sarjana Ilmu Politik, atau Mas Pram Bang Dul, ya, sebagai yang baru saja ditetapkan beberapa jam yang lalu oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta atau KPUD Daerah Khusus Jakarta beberapa jam yang lalu sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih Daerah Khusus Jakarta untuk periode 2024-2029 dan sedianya akan dilantik bulan depan pada tanggal 7 Februari 2025. Kalau tidak ada perubahan, dijadwalkan akan dilantik pada tanggal segitu bersama gubernur-gubernur provinsi lain yang ditetapkan oleh KPUD hasil Pilgub serentak 2024, ya, insya Allah akan dilantik pada tanggal 7 Februari 2025 yang akan datang di Istana Negara Jakarta oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Kalau tidak ada perubahan, ya. Selain Mas Pram atau Pak Pramono Anung, ada beberapa nama-nama gubernur lain yang ditetapkan terpilih, ya. Seperti ada Kang Deddy Mulyadi, gubernur terpilih Jawa Barat, ada Pak Ahmad Lutfi, gubernur terpilih Jawa Tengah, ada Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, terpilih untuk jabatan kedua. Begitu juga dengan Pak Wayan Koster di Bali dan Pak Herman Deru di Sumatera Selatan, kampungnya mama saya itu, terpilih untuk masa jabatan yang kedua. Kemudian ada diplomat karir mantan jubir kementerian, jubir itu juru bicara, spokesperson dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, terpilih sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat, ya, diusung oleh Partai Gerindra dan kawan-kawan, mantan jubir Kemlu. Kemudian ada nama mantan Panglima GAM yang juga Ketua Umum Partai Aceh, Pak Muzakir Manaf, ya, terpilih sebagai Gubernur Aceh 2024-2029. Pertama kali Aceh punya gubernur kedua, ya, kedua kalinya Aceh punya gubernur dari Partai Aceh, ya. Setelah sebelumnya ada Dr. Zaini Abdullah yang terpilih sebagai Gubernur Aceh periode 2012-2017, itu diusung oleh Partai Aceh, ya. Kemudian ada nama keponakan dari Presiden Joko, nama mantu dari Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, Bobi Nasution, terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara. Kemudian ada Buya Mahyaldi Ansarullah, terpilih untuk masa jabatan yang kedua. Kemudian ada nama mantan Wagub Bangka Belitung, Pak Hidayat Arsani, terpilih jadi Gubernur Bangka Belitung. Kemudian ada nama Wali Kota Jayapura, Pak Ben-Hur Tomimano, terpilih sebagai Gubernur Papua, ya. Kali pertama Gubernur Papua dipegang oleh PDI Perjuangan karena Pak Ben-Hur Tomimano itu adalah kader yang sekaligus diusung sebagai calon Gubernur Papua dari PDI Perjuangan. Dan di Papua Selatan, ya, Sekda Pak Aloysius, ya,
itu terpilih sebagai Gubernur Papua Selatan definitif setelah sebelumnya menjabat sebagai penjabat Gubernur Papua Selatan hasil koalisi antara PDIP, PKS, Partai Keadilan Sejahtera, dan P3, Partai Persatuan Pembangunan, dan banyak lagi nama-nama yang terpilih ya, termasuk ada nama Pak Andi Andi Sudirman Sulaiman ya, terpilih kembali jadi Gubernur Sulawesi Selatan full term untuk periode yang kedua. Kemudian di Sulawesi Utara, nah ini di Sulawesi Utara ini perolehan 33 pasangan calon ini tidak jauh banget, cuma di kisaran 30%-an. Yang terpilih yang diusung oleh Partai Gerindra dan kawan-kawan, saya lupa namanya, beliau adalah purnawirawan TNI. Itu perolehan suaranya 34%. Sementara dua calon lain, Pak Eli Lasut yang diusung Partai Demokrat, bapaknya Hillary Lasut, dan Stephen Kando, wakil gubernur Sulawesi Utara petahana ya. Ini suaranya sama-sama 31%, cuman beda suara aja. Beda suara aja. Jadi sama-sama suara mendapat 31%. Ini menarik. Ya, tapi kita nggak bahas itu karena hasil sudah ditetapkan oleh KPUD provinsi masing-masing, dan insya Allah nanti akan dilantik seluruhnya oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 7 hari bulan Februari 2025 di Istana Negara Jakarta. Dan untuk kepala daerah tingkat 2 ya, Bupati, Wali Kota, insya Allah nanti akan dilantik pada 10 Februari 2025 juga di Istana Negara oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, insya Allah, kalau tidak ada halangan, insya Allah. Kita doakan beliau sehat ya. Nah teman-teman semua, jadi sekali lagi saya ucap selamat atas penetapan cakada-cakada yang telah terpilih pada pilkada serentak 2024 ya. Pada pilkada 2024 ya, telah banyak terpilih, terutama gubernur yang mengabdi di 38 provinsi di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Selamat dan semoga amanah dalam menjalankan tugas sampai nanti pagelaran pilkada selanjutnya nanti di tahun 2029 yang akan datang. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, bicara tentang yang tadi siang saya bahas ya, perbedaan antara pekerjaan atau kerjaan ya, kebutuhan dan kewajiban. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Saya tadi baru buka Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Karena gini teman-teman, kita kan setiap hari, kecuali anak-anak itu ya, kita setiap hari kan ngomongnya bicara dengan bahasa Indonesia, kecuali anak-anak yang di belakang saya tadi, mereka bicara pakai bahasa Inggris ya kan. Kita kan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia, dan apalagi bahasa Indonesia ini kan ditetapkan sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional dari negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oke? Nah, akan tetapi dalam pengaplikasiannya sehari-hari kok seringkali ada ada penggunaan yang salah kadang-kadang, atau kita salah menggunakan kata. Nah, ini kan saya karena terinspirasi membuat konten gini karena saya ditegur wak saya
kakaknya almarhum papa saya yang sekarang tinggal di rumah opung nenek saya di Tegal Parang sana, di warung buncit sana. Di Mampang Perapatan sana, yang istilahnya tuh ya karena beliau juga mantan wartawan ya, wartawan senior gitu loh, yang tahu tentang penggunaan tata bahasa gitu loh. Pagi ini kita bicara tata bahasa Indonesia gitu loh. Dan sahabat saya Alvan, namanya Alvan Lazuardi, itu juga menempuh kuliah jurusan sastra Indonesia gitu loh. Ya jelas tiap hari kita kan ngomong pakai bahasa Indonesia, ya kan? Tiap waktu kita ngomong menggunakan bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia ini kan ditetapkan sebagai, bukan lagi sebagai bahasa resmi dan bahasa nasional, tapi kan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 ditetapkan sebagai bahasa pemersatu. Saya baca, saya untuk mengingatkan nih, Sumpah Pemuda saya bunyikan. Saya agak lupa bunyinya, tapi coba-coba nanti kita coba saya ingatkan ya. Saya agak lupa bunyi Sumpah Pemuda itu. Yang jelas kami putra-putri Indonesia, atau kami bangsa Indonesia ya. Kami bangsa Indonesia bersumpah. Nah itu. Kami bangsa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia apa putra-putri Indonesia, lupa. Ya. Berbahasa satu, bersumpah berbahasa satu, berbahasa Indonesia. Kami bangsa putra-putri bangsa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air Indonesia. Nah itu. Nah, teman-teman semuanya, kita ini kan berbahasa satu kan, berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan sebagai bahasa persatuan di antara sekian banyak bahasa yang ada di negara ini. Ada 700 lebih bahasa yang ada di sini, di Indonesia ini, dan disatukan oleh satu bahasa yang kita kenal dengan nama bahasa Indonesia. Tapi seringkali penggunaannya kadang-kadang miss atau salah. Yang tiga ini aja nih, yang kita bahas sore ini aja, masih banyak yang salah menggunakannya. Nih, kata kerjaan atau pekerjaan asal muasalnya dari kata kerja. Kerja ini kan artinya sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita perbuat, sesuatu yang kita hasilkan pada umumnya. Kalau kita menggunakan istilah, misalkan nih yang sering di label ke saya, kerjaannya cuman makan, minum, tidur, buang air, gitu kan? Itu bukan pekerjaan. Itu hal yang saya lakukan sehari-hari. Itu kegiatan. Bukan hal yang saya lakukan. Meskipun itu saya lakukan, itu bukan masuk dalam jenis pekerjaan atau kerjaan. Kalau kerjaan itu pada umumnya adalah sesuatu yang kita lakukan, tapi ada hasilnya, ada feedbacknya, ada umpan baliknya. Contoh yang bisa disebut pekerjaan apa? Yang kita lakukan, tapi kita mendapat hasil dari pekerjaan kita. Contoh pekerjaan yang dalam artian seperti itu apa? Misalkan petugas keamanan atau satpam, kemudian petugas PPK, apa ini namanya, penjaga pintu kereta api, PJPL, ya, kemudian pengemudi
bangkir, ya, atau penebang pohon. Itu pekerjaan. Masinis, tadi kan kereta api barusan lewat. Kereta api lewat, masinis, kondektur, PPK kalau bahasa KI-nya PPK. Kemudian apa? Pramudi, bus, supir bus, pengemudi bus, kemudian juru masak, koki, kemudian juru tata rias atau make up artist, ya, itu pekerjaan. Aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil, civil servant, itu pekerjaan. Itu pekerjaan. Kemudian apa tuh? Arsitek, itu pekerjaan. Yang disebut kalau dalam bahasa Inggris itu adalah occupation, bukan job. Occupation, apa pekerjaannya? Gitu. Ya. Jadi occupation beda dengan activities. Itu perbedaannya. Kalau occupation itu artinya pekerjaan yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan dan terus menerus. Tapi kita juga dapat imbal baliknya. Itu occupation. Itu ya. Itu kerja. Kegiatan yang kita lakukan tapi menghasilkan pekerjaan gitu. Nah, kalau istilahnya kerjaannya sembahyang mengaji, itu bukan pekerjaan. Itu bukan kerjaan, itu kewajiban. Kewajiban asal katanya adalah wajib. Sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilakukan. Itu kewajiban. Contoh tadi, sembahyang mengaji, sholat. Kalau kita umat Islam, sholat, baca Al-Quran, itu hukumnya wajib. Itu kewajiban. Kewajiban kita sebagai umat Islam, kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk tunaikan salat, untuk melaksanakan salat, untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, untuk menerapkan Al-Quran, mengamalkan Quran, mengaplikasikan Al-Quran. Itu kewajiban. Ya, itu kewajiban. Bukan pekerjaan, bukan kerjaan, itu kewajiban. Kalau ditanya misalkan, kamu pekerjaannya apa? Ya ini Pak, cuma bantu orang tua aja Pak. Bantu orang tua itu bukan pekerjaan, itu bukan occupation. Itu kewajiban, itu mandatori. Kewajiban seorang anak yang berbakti kepada orang tua, bantu-bantu orang tua kerja di rumah. Walaupun ada ART, ada asisten rumah tangga, walaupun ada pembantu rumah tangga, tetap aja, ya, tetap aja kalau memang kita bisa memberi bantuan kepada orang tua, itu lebih baik. Itu kewajiban. Itu kewajiban. Bantu orang tua adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah pekerjaan. Ya, itu kewajiban. Kalau dibilang, kalau ini orang kerjaannya makan, minum itu kebutuhan. Makan, minum, buang air itu kebutuhan. Asal katanya butuh. Butuh itu apa? Memerlukan. Memerlukan, ya. Harus dipenuhkan. Ya. Atau keperluan, atau sesuatu yang diperlukan, itu baru namanya kebutuhan. Kebutuhan artinya sama dengan sesuatu yang diperlukan. Gitu loh. Makan, minum itu kebutuhan. Makan, siapa yang butuh? Sabar. Makan, siapa yang butuh? Tubuh. Tubuh untuk membantu kita beraktivitas dengan bugar, dengan sehat, dengan lancar. Ya. Minum untuk apa? Biar tubuh kita ini mayoritas ini isinya adalah air. Tubuh kita ini mayoritas isinya adalah air.
Ini biar tahu. Tubuh kita ini mayoritas isinya adalah air. Oke? Tubuh kita ini mayoritas adalah air, cairan. Nah, kita butuh minum supaya tubuh kita tidak kehilangan cairan, tidak kekurangan cairan. Orang kenapa bisa darah rendah? Orang kenapa bisa kehilangan cairan? Karena kurang minum. Ya, karena kurang minum. Karena terlalu dehidrasi. Nah, kita butuh minum supaya tubuh kita ini terhidrasi. Kenapa perlu terhidrasi? Supaya kita tidak mudah lelah, supaya kita aktivitas tetap bugar, tetap semangat gitu. Itu namanya kebutuhan. Tidur juga bukan pekerjaan, tidur bukan kerjaan, itu kebutuhan. Kenapa kita perlu tidur? Kenapa kita perlu istirahat? Kenapa kita butuh tidur? Supaya apa yang ada di dalam bagian tubuh ini bisa memproses ulang. Segala yang kita makan diproses ulang, didaur ulang, dibersihkan seluruhnya, diisi lagi dengan yang baru pada hari esoknya. Beristirahat, untuk tubuh kita beristirahat, bagian tubuh kita memproses ulang apa yang kita makan, apa yang kita minum, gitu. Memproses ulang. Itu makanya kenapa kita butuh tidur. Kebutuhan orang tidur beda-beda. Ada orang yang tidurnya cuma dirasa 2 jam cukup. Oke, gak apa-apa. Kita gak bisa mematok standar tidur orang dewasa 7-8 jam sehari, karena kenyataannya nggak semua orang butuh tidur segitu. Ada orang yang cukup tidur 2 jam atau 3 jam sehari, dan memang kebutuhan tidurnya segitu ya. Orang udah merasa cukup dengan tidur 2-3 jam sehari ya, segar-segar aja. Sisanya kan bisa aktivitas lain. Tapi ada juga orang yang tidurnya 7-8. Ada chaos teman-teman, tapi gak apa-apa, udah tertangan. Ya. Ada orang yang butuh tidur 7-8 jam sehari, ada. Ada orang yang bahkan lebih dari 8 jam tidur, hingga 9 jam. Ada teman-teman. Ada. Jadi kebutuhan orang tidur itu beda-beda. Tidak bisa kita samaratakan. Gitu. Itu tidur adalah kebutuhan. Pun begitu juga dengan makanan dan minuman. Orang seringkali bilang, "Oh, sehari Pak, kita minum minimal itu 8 gelas sehari." Lah kalau orang dirasa lebih dari 8 gelas butuhnya, ya dia akan minum lebih dari 8 gelas. Kalau dirasa kurang dari 8 gelas, udah dirasa cukup, ya dia akan minum kurang dari 8 gelas dalam sehari, karena memang dia butuhnya tidak terlalu banyak. Begitu juga dengan makan. Orang butuh porsi makan tuh juga bermacam-macam. Ada orang yang porsi kecil makannya sudah kenyang, ya karena memang dia butuhnya segitu, ya cukup. Ada orang yang porsi sedang, sudah kenyang gitu ya. Lah memang dia butuhnya porsinya segitu, ya kenyang, ya udah kenyang gitu loh. Tapi ada juga orang yang porsi makannya banyak karena memang dia butuhnya banyak. Gitu. Jadi tidak bisa kita samaratakan. Namanya kebutuhan pasti berbeda-beda. Sama aja kayak kita bangun rumah. Orang bangun rumah besar. Orang butuh rumah yang bangunannya besar. Karena karena memang orang itu butuhnya rumah dengan luas bangunan dan luas tanah besar. Tapi ada orang yang gak butuh rumah besar. Rumah yang ukurannya sedang aja udah cukup, karena memang butuhnya rumah ukuran sedang. Yang luas bangunannya sedang, luas tanahnya pun sedang. Tapi ada juga orang yang luas rumahnya kecil aja udah cukup. Luas bangunannya kecil, luas tanah kecil itu udah cukup. Jadi gak bisa kita samaratakan teman-teman.
Tidak bisa kita sama ratakan. Sama halnya kayak orang, kendaraan. Nggak bisa orang yang hanya butuh motor, kita giring, kita paksa orang itu buat beli mobil. Nggak bisa, karena orang merasa ya dengan motor aja udah cukup, nggak perlu mobil, nggak butuh mobil, gitu loh. Karena dia rasa bermobilitas dengan sepeda motor saja sudah cukup, gitu loh. Atau ketika orang beli mobil misalkan, orang kan nggak selamanya memiliki kebutuhan dan selera mobil yang sama. Contoh kan orang ngetrennya kan sekarang beli mobil MPV, ya kan, atau SUV. MPV, SUV yang 3 baris, 3 rows, ya, 3 rows. Ya kalau memang orang butuhnya adalah mobil 3 rows, MPV, SUV yang 3 baris, ya memang itu kebutuhannya. Tapi ya kalau ada orang yang merasa nggak butuh lah mobil yang besar-besar, yang kecil-kecil aja, yang kecil-kecil aja. Ya kalau ya kalau memang kebutuhannya itu ya itu yang dia butuhkan. Orang dirasa cukup bermobilitas dengan mobil sedan misalkan, ya mobil sedan ya cukup gitu loh. Karena kan dia nggak bermobilitas ke daerah-daerah yang membutuhkan mobil yang posturnya lebih tinggi dari sedan gitu misalkan. Gitu teman-teman. Jadi itu namanya kebutuhan. Kebutuhan sama dengan keperluan. Jadi kita perlukan apa, kita butuh apa, itu baru nama kebutuhan. Jadi nggak bisa kita menyebut ini kerjaan cuma makan, minum, tidur aja. Itu kebutuhan. Makan, minum, tidur itu kebutuhan. Bantu orang tua itu kewajiban. Ibadah itu kewajiban. Berdoa kewajiban. Beda teman-teman. Bukan kerjaan. Jadi saya harapkan dengan tayangan 30 menit ini, gak usah panjang-panjang, 30 menit aja cukup ya. Dengan 30 menit pelajaran bahasa Indonesia yang berharga ini teman-teman ya, saya harapkan setelah Anda nonton ini ya jangan lagi salah menggunakan kalimat-kalimat atau jenis-jenis yang harusnya itu bukan pekerjaan atau kerjaan malah dimasukkan ke dalam kerjaan. Itu salah teman-teman. Bedakan mana yang pekerjaan atau kerjaan, mana yang kebutuhan dan mana yang kewajiban. Mana pekerjaan yang artinya job, mana dan mana pekerjaan yang artinya occupation bahasa Inggris. Gitu. Jadi jangan disamakan pekerjaan dengan activities. Jangan. Itu beda. Activities itu kegiatan. Jangan disamakan pekerjaan dengan kegiatan. Itu berbeda jauh, teman-teman. Berbeda jauh. Ya. Asal katanya saja sudah berbeda. Kegiatan asal katanya dari kata apa? Kata giat. Nanti kita bahas pada waktu yang lain, insya Allah ya. Jadi mudah-mudahan 30 menit ya pelajaran bahasa Indonesia ini bisa memberi sedikit edukasi lah buat kita semua, khususnya buat anda-anda yang mungkin terlupa atau sudah mulai tak banyak ingat pelajaran bahasa Indonesia di sekolah. Dan mungkin juga bagi anak-anak yang mohon maaf ya dibiasakan untuk bicara bahasa asing, terutama bahasa Inggris macam yang tadi saya ketemu ya, tapi lupa mengajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, mudah-mudahan tayangan ini bisa memberi sedikit pencerahan tentang perbedaan mana yang disebut pekerjaan atau kerjaan atau kerja, mana yang disebut sebagai kebutuhan, dan mana yang disebut sebagai kewajiban. Semoga ada manfaat. Jangan lupa subscribe agar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya, termasuk konten-konten tentang bahasa Indonesia yang lain dan benar. Mari berbahasa Indonesia yang baik dan benar, karena dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar,
menunjukkan kita adalah warga negara Indonesia yang benar dan bertanggung jawab. Selamat sore, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.